Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Setelah kemarin saya merekam podcast tentang masalah berani nggak kalian bekerja di dalam kondisi bisa dipecat kapan saja, yaitu adalah sifat alami dari remote work. Ini mungkin membuat teman-teman ragu untuk memulai karir remote work. Namun karir remote work itu memang untuk sebagian orang tidak bisa dilakukan secara mendadak. Jadi kamu tiba-tiba sudah 9 to 5 terus tiba-tiba remote work full. Itu kemungkinan nggak bisa seperti itu. Kemungkinan kamu biasanya bertahap. Nah, tentang ini saya akan sampaikan di lain kali podcast yang lainnya. Namun yang ingin saya sampaikan sekarang, gimana cara mengenali job-job yang kamu mudah dipecat, cara mengatasi kondisi mudah dipecat, dan gimana agar kamu stabil secara finansial dalam kondisi yang seperti tadi. Oke, pertama, job remote itu bisa sama seperti job 9 to 5 dengan security yang sama. Misalnya kalau kamu kerja di suatu kantor di lokal di Jogja atau Jakarta misalnya, selama kamu 9 to 5, selama kamu absen dengan baik, kerja dengan baik, kamu nggak akan dipecat, ya kan? Performamu terjaga, kamu terjamin akan nggak dipecat. Sama seperti remote work juga seperti itu. Nah, perbedaannya adalah karena remote work itu bisa saja jobnya bukan job yang long time, seperti misalnya ambil contoh kamu kerja di suatu software house, di mana software house ini mengerjakan job-job dari kerjaan pemerintah atau outsource dari perusahaan-perusahaan swasta lainnya, maka selama jobnya tetap ada, nggak ada alasan memecat kamu, kecuali kamu balelo kan, kecuali kamu jelek performanya. Nah, maka kamu bisa memilih pekerjaan remote yang stable, tidak mudah dipecat. Pertama, kalau kamu bekerja di suatu perusahaan remote yang dia sesungguhnya adalah perusahaan beneran, yaitu perusahaan yang memang mencari karyawan secara remote. Namun, mencari karyawan remote ini bukan karena bukan karena hal-hal yang lain, karena memang dia memiliki kesukaan untuk mempekerjakan karyawan secara remote. Artinya, kalau dia mau mendirikan bangunan sebenarnya bisa, cuma dia memilih enggak. Nah, ini kamu akan stable. Contohnya perusahaan-perusahaan yang saya kerja, 2 kali saya kerja di perusahaan yang full time remote selama tahunan. Yang pertama monetizemore.com. Itu memang perusahaan perusahaan besar, karyawannya ratusan. Namun semua karyawannya fully remote. Nah, ini kalau kamu memang nggak pengen keluar, kamu nggak akan keluar. Saya juga kemarin itu di sana 4 tahun, dan ya kalau saya nggak minta keluar nggak akan keluar karena memang itu memang perusahaan yang jalur masuknya pun panjang. Ada testing 3 kali, ada komunikasi interview dengan HRD, begitu masuk ada onboarding proses dan lain sebagainya. Nah, itu jenis pekerjaan yang kalau kamu sudah lolos pertama kali interview dan tes, kamu akan bisa tahunan di sana selama kamu nggak bosan dan selama kamu nggak performanya turun serta nggak minta keluar. Nah, kalau jenis yang kedua, jenis yang dimana kamu mudah dipecat, itu adalah jenis pekerjaan remote yang memang employernya atau yang memberi pekerjaannya itu bukan perusahaan, yaitu satu orang individual. Misalnya dia pengen punya website, dia ngepost job di Upwork, kamu kerjain. Ya tiba-tiba misalnya dia, sorry ya kayaknya aku nggak ngelanjutin programnya, ya sudah dipecat aja, selesai kerjaannya. Nah, ini jangan. Ini kamu akan bisa berhenti kapan saja. Karena dia bukan perusahaan, dia bukan berjalan di atas suatu sistem bisnis yang sudah terdefine. Dia sedang coba-coba atau sekedar misalnya ayah rumahan lah, pengen punya bisnis, pengen punya website tapi nggak tahu IT, jangan langsung ngelempar job di Upwork dan kamu ngambil. Ya ini dia akan bisa kapan saja menghentikan pekerjaannya. Nah, sehingga untuk memulai pekerjaan yang stable di remote work, kamu harus kenali dulu jenis
jenis kliennya. Jenis klien yang kamu kerjain itu kantor apa perorangan? Kalau perorangan ya siap-siap gampang dipecat. Kalau kantor kamu kan stable. Hanya kalau kantor kemungkinan kamu punya sedikit tingkat kesulitan untuk nembus, karena kantor pasti akan ngecek dulu performamu di kantor sebelumnya. Dia akan minta kontak ke pemimpin pekerjaanmu sebelumnya. Dia akan menghubungi itu kemungkinan dan macam-macam. Nah, itu yang saya bisa sampaikan tentang cara mencari job yang tidak mudah memecatmu. Nah, yang kedua adalah apapun itu sebagai pekerja remote, kamu nggak boleh hanya punya satu source income, minimal dua. Itu kamu stable, satu dipecat, satu jalan. Nah, satu lagi sih masalah tabungan dan investasi, tapi ini bukan hal yang bisa saya sampaikan karena saya sendiri bukan jenis investor yang paham masalah forex misalnya atau saham reksadana dan lain sebagainya. Namun teman-teman yang remote work dan yang sudah paham masalah ini, dia lebih suka melakukan investasi setelah dananya ada. Dananya masuk lewat remote work banyak, dipisah sebagian menjadi tabungan dan investasi. Nah, kalau kalian sudah paham ini, lebih paham dari saya masalah ini, silakan tempuh jalan yang seperti ini sehingga income bulananmu tidak benar-benar hanya tergantung kepada klien yang memberi job, tapi itu juga lewat revenue dari suatu investasi yang lain. Oke. See you in the next podcast. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang khawatir masalah corona, stay healthy aja, stay positif. Kecuali untuk corona, kita stay negatif. Bye, thank you and catch you later.